Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan 6 kelas A Praktikum Kimia Fisika 1 ingin melakukan percobaan dengan judul viskositas cairan untuk menentukan jari-jari molekul. Dengan anggota kelompok, saya sendiri yaitu Muhammad Al-Akbar, Hasifah Hayana, Fania Atika Putri, Umu Yaumil Haksana, Miftahul Jannah, Jumaidil Khairani, dan Difda Dinda Fadilah. Baik teman-teman, Selamat menyaksikan. Dan bahan yang digunakan, yang pertama viskometer Oswald yang berfungsi untuk mengukur viskometer, kedua pipet 10 ml yang berfungsi untuk mengambil zat larutan, yang ketiga gelas piala 100 ml yang berfungsi sebagai wadah larutan, yang keempat labu ukur 100 ml yang berfungsi untuk mengencerkan larutan, yang kelima, stopwatch yang berfungsi untuk mengukur waktu. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama, gliserol yang berfungsi sebagai sampel yang akan diuji. Yang kedua, alkohol yang berfungsi sebagai pembersih viskometer. Yang ketiga, aqueous yang berfungsi sebagai sampel pembanding. Untuk cara kerja, yang pertama adalah dipipet larutan induk sebanyak 8,4 mili untuk membuat larutan gliserol 1 molar. Kemudian dipipet larutan 1 molar tersebut sebanyak 75 mili untuk membuat larutan gliserol 0,75 molar. Lalu dipipet larutan 0,75 molar sebanyak 66,67 mili untuk membuat larutan 0,5 molar, dan larutan gliserol 0,5 molar dipipet sebanyak 50 mili untuk membuat larutan gliserol 0,25 molar. Yang kedua, dibersihkan viskometer dengan alkohol. Selanjutnya, dimasukkan larutan gliserol ke dalam viskometer dengan pipet, lalu dihisap hingga tanda batas. Selanjutnya, diukur waktu yang diperlukan larutan gliserol untuk melewati jarak antara dua tanda batas pada viskometer. Diulangi percobaan sampai 3 kali dengan catatan perbedaan waktunya tidak lebih dari 0,5 detik.
Viskometer dibersihkan kembali dengan alkohol. Dilanjutkan pengukuran waktu alir larutan gliserol dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Viskositas cairan untuk menentukan jari-jari molekul. Metode yang digunakan yaitu mengukur jari-jari dengan waktu alir. Yang diamati dalam percobaan ini yaitu waktu alir, massa jenis, viskositas, dan jari-jari molekul. Yang pertama, waktu alir. Semakin besar konsentrasi, maka waktu alirnya akan semakin besar pula. Yang kedua, semakin besar massa jenis, maka akan semakin besar konsentrasinya. Hal ini diakibatkan oleh bertambahnya jumlah molekul sedangkan volumenya tetap. Yang ketiga, semakin besar konsentrasi maka waktu alirnya akan semakin lama sehingga viskositasnya akan meningkat. Yang keempat, jari-jari molekul. Secara teori, viskositas cairan berbanding lurus dengan jari-jari molekul. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya konsentrasi maka jari-jari molekul akan semakin besar sehingga viskositas cairan akan meningkat. Namun dari percobaan didapati bahwa jari-jari molekul tidaklah konstan atau berbeda. Yang hal ini diakibatkan oleh adanya gaya interaksi antar molekul dan intramolekul. Dan pada perhitungan nilai jari-jari teori hanya dilakukan untuk mengukur jari-jari satu molekul gliserol, sedangkan dalam percobaan molekul gliserolnya lebih dari satu. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu cairan. Yang kedua, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula viskositas, massa jenis, waktu alir, dan jari-jari molekulnya. Adapun beberapa saran untuk percobaan selanjutnya ialah: yang pertama, perhitungan waktu dilakukan dengan tepat. Yang kedua, hati-hati saat menggunakan pipet takar 10 ml atau biasa disebut dengan pipet gondok. Dan yang ketiga, hati-hati dan teliti saat mencuci viskometer Oswald. Baiklah, sekian dari hasil percobaan kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.